Ada satu konsep dalam teologi yang kalau kita pikirkan dalam-dalam bisa benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya. Waktu, pengorbanan, bahkan alasan alam semesta ini ada. Hari ini kita akan coba bedah salah satu misteri terbesar, gagasan tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang katanya sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Apa sih maksudnya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, ini peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari makna sebuah gelar kuno, lalu kita akan terjun ke dalam sebuah teka-teki kosmis di Kitab Wahyu, ngintip sedikit perdebatan para ahli bahasa kuno, sampai akhirnya kita akan lihat kenapa gagasan ini bisa jadi fondasi dari seluruh ciptaan. Semua ini berawal dari 3 kata, anak domba Allah. Kedengarannya sederhana ya, tapi di balik gelar ini ada sejarah ribuan tahun. Ini bukan sekedar nama panggilan loh. Gelar ini tuh seperti rangkuman super padat dari seluruh misi Yesus. Ini adalah bahasa pengorbanan yang sudah dipakai berabad-abad dan semuanya menunjuk pada satu pribadi. Coba deh kita bayangin. Jauh sebelum Yesus datang, ide tentang anak domba sebagai kurban itu udah jadi pusat dari ibadah. Mulai dari darah anak domba Paskah yang menyelamatkan nyawa, kurban harian di bait suci, sampai nubuat Nabi Yesaya. Ini semua tuh seperti petunjuk-petunjuk yang disebar di sepanjang sejarah. Dan semuanya menunjuk ke satu titik. Akan ada satu pengorbanan final yang sempurna. Nah, sekarang kita pegangan ya, karena kita akan loncat ke kitab terakhir di Alkitab. Di sini, konsep anak domba ini diangkat ke level yang benar-benar kosmik menjadi sebuah teka-teki yang luar biasa. Dan disinilah kita ketemu kalimat yang bikin dahi berkerut itu. Anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Tunggu, gimana ceritanya? Disembelih sejak dunia dijadikan, bahkan sebelum dunia ada? Ini maksudnya apa sih? Ternyata, usut punya usut, jawabannya itu tersembunyi di kerumitan tata bahasa Yunani kuno. Percaya atau enggak, satu frasa ini aja udah jadi bahan perdebatan sengit para ahli selama berabad-abad. Jadi, intinya begini. Perdebatannya itu soal frasa sejak dunia dijadikan ini menjelaskan apa? Apakah menjelaskan nama-nama yang ditulis di kitab kehidupan atau menjelaskan anak domba yang disembelih? Kelihatannya sepele ya, tapi dua interpretasi ini membuka dua pemahaman teologis yang, beda banget. Oke, ayo kita main detektif bahasa sebentar. Kunci dari semua ini tuh ada di urutan kata dalam naskah aslinya yang berbahasa Yunani. Jadi, kubu pertama bilang, udah jelas banget. Menurut mereka, urutan katanya itu gamplang. Frase sejak dunia dijadikan itu nempel langsung ke anak domba yang disembelih. Buat mereka ya udah, kasusnya selesai. Pengorbanan itu memang terjadi sebelum penciptaan. Eits, tapi kubu yang lain bilang, tunggu dulu. Secara tata bahasa, mereka merasa lebih masuk akal kalau frasa itu menjelaskan kapan nama-nama itu ditulis. Apalagi, argumen ini didukung oleh ayat lain yang mirip di kitab yang sama. Jadi, perdebatannya masih terus berlanjut. Malah, saking sulitnya konsep pengorbanan sebelum waktu ada ini diterima oleh logika kita yang linier, ada loh beberapa penerjemah Alkitab yang sengaja mengubah susunan kalimat terjemahannya biar lebih masuk akal. Ini nunjukin betapa radikalnya ide yang sedang kita hadapi. Oke, debat teknisnya memang menarik. Tapi ini dia bagian yang paling menakjubkan. Mau kita ikut interpretasi A atau interpretasi B, ternyata keduanya sama-sama membawa kita ke satu kesimpulan teologis yang dahsyat. Jadi, ayo kita geser fokus kita sebentar dari detail bahasa dan kita lihat gambaran besarnya. Karena disinilah inti dari segalanya mulai terungkap. Gagasan ini benar-benar menjungkir balikan cara kita berpikir. Ini berarti penebusan Kristus itu bukanlah rencana B yang muncul karena manusia gagal dan berbuat dosa. Bukan. Justru, penebusan itu adalah alasan utama, rencana A dari awal mula. Alam semesta diciptakan dengan tujuan ini. Ini nunjukin kalau cara Tuhan memandang waktu itu sama sekali berbeda dengan kita. Bagi kita, penyaliban itu adalah peristiwa di masa lalu. Tapi dalam pikiran Tuhan yang kekal, pengorbanan itu adalah sebuah realitas yang selalu ada, sebelum, selama, dan sesudah waktu itu sendiri. Jadi, apa kesimpulannya? Artinya, pengorbanan kekal ini bukan cuma satu peristiwa penting dalam sejarah. Pengorbanan ini adalah kerangka yang menopang seluruh realitas kita. Coba kita resapi ini sejenak. Ini berarti alam semesta ini tidak diciptakan untuk kemudian jatuh dan butuh diselamatkan. Tapi alam semesta ini diciptakan supaya karya penebusan itu bisa dinyatakan. Penebusan bukan akhir cerita,
tapi justru awal dan tujuan dari segalanya. Nah, jadi ambiguitas tata bahasa yang kita bahas tadi itu ternyata bukan sebuah masalah. Justru itu yang menunjukkan betapa dalamnya kebenaran ini. Entah itu nama yang ditulis atau anak domba yang disembeli, keduanya sama-sama berakar pada satu hal. Rencana ilahi sudah ada bahkan sebelum atom pertama terbentuk. Semuanya ini menunjuk pada satu benang merah yang terjalin utuh, dari kekekalan masa lalu melintasi seluruh sejarah manusia hingga kekekalan di masa depan. Semuanya adalah bagian dari satu narasi besar yang tunggal. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau penebusan itu bukan rencana B, tapi dari awal memang rencana A, lalu apa artinya itu tentang dunia kita? Mungkin kisah alam semesta ini bukanlah tentang kejatuhan dan penyelamatan. Mungkin ini adalah kisah tentang sebuah cinta yang begitu luar biasa, yang merencanakan pengorbanan tertingginya, bahkan sebelum ada ciptaan yang perlu diselamatkan.